Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Aris, NIM H03180003 dari anggota kelompok 1 makalah mikrobiologi. Nah, dengan materi virus corona atau coronavirus. Nah, langsung saja saya di sini sebagai pemateri pertama. Nah, untuk mengefisienkan waktu, di sini saya akan membahas materi mengenai karakteristik virus corona. Nah, di mana karakteristik virus corona ini terbagi atas dua, yaitu morfologi dan anatomi. Di sini saya akan membahas tentang morfologi dari virus corona. Nah, virus corona ini termasuk virus SARS-CoV-2 yang baru-baru ini ditemukan. Nah, virus corona ini merupakan virus yang berbentuk bulat dengan protein spike yang menonjol dari permukaan partikel virus atau virion dan memiliki materi genetik berupa RNA tunggal. Nah, untuk lebih jelasnya, alangkah baiknya kita melihat gambar morfologi dari virus corona. Nah, ini gambar dari morfologi virus corona yang berbentuk bulat dan menyerupai mahkota. Nah, itu tadi gambar dari morfologi virus corona. Nah, jika dilihat dari mikroskop elektron, bentuk partikel virus corona SARS-CoV-2 ini menyerupai mahkota sehingga disebut coronavirus. Nah, virus corona adalah jenis virus berselubung dengan selubung lipid bilayer yang berasal dari membran sel inang. Nah, virus ini memiliki diameter sekitar 50-200 nanometer dengan struktur virus yang dibentuk dari protein struktural seperti protein spike, protein membrane, protein envelope, dan protein nukleokapsid, serta protein hemagglutinin esterase yang terdapat pada beberapa jenis beta coronavirus. Nah, itu saja penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Langsung saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Serlina. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan dari saudari Citra Aris, yaitu pada bagian anatomi. Nah, virus corona merupakan virus berselubung yang mengandung materi genetik berupa RNA atau rantai tunggal dengan ukuran panjang 26-32 kb. Nah, pada gambar bagian 2 memperlihatkan susunan genom dari virus corona jenis yang baru. 2/3 genom SARS-CoV-2 meliputi gen overlap penyandi overlap poliprotein, sedangkan sepertiga genom virus terdiri dari gen penyandi protein struktural S, M, N, dan N. Nah, di sini ada 6 protein struktural tambahan yang disandi oleh gen ORF3A, ORF6, ORF6, ORF7A, ORF7B, dan ORF8. Pada SARS-CoV-2, perbandingan antara genom SARS-CoV-2 dan SARS-CoV menggunakan analisis spektur memperlihatkan adanya homologi yang tinggi pada level nukleotida. Nah, ada 6 daerah region yang berbeda, yaitu RD dan sekuen kedua virus corona tersebut yang dinamai berdasarkan urutan penemuannya. Region RD1, RD2, dan RD3 yaitu 448 nt, 555 nt dan 276 nt merupakan bagian sequence pengkode gen overlap. Sekian pemaparan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan pemaparan materi dari rekan saya sebelumnya, masih terkait dengan virus corona. Jadi, untuk klasifikasi virus corona berdasarkan jenisnya, yaitu yang pertama ada SARS-CoV atau penyebab penyakit SARS, sindrom pernapasan akut berat.
Ini merupakan bentuk penyakit pneumonia yang dapat menyebabkan kematian. Kemudian yang kedua ada MERS-CoV atau penyebab penyakit MERS, di mana virus ini ditemukan pada tahun 2012 dan dapat menular dengan kontak pada orang yang terinfeksi. Kemudian yang ketiga ada SARS-CoV-2, merupakan jenis virus yang baru saja diidentifikasi pada akhir tahun 2019 sehingga disebut juga dengan COVID-19. Untuk pemaparan materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Terima kasih. Nah, oke, baiklah. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Hastika Damayanti, NIM H031808 dari Pendidikan Biologi A 2018. Nah, di sini saya akan memaparkan materi mengenai bagaimana sih mekanisme replikasi virus corona itu. Nah, oke, langsung saja. Proses replikasi coronavirus secara sederhana dapat dijelaskan sebagai berikut. Nah, jadi pertama-tama virus akan mengikat sel di antara protein S dan reseptor. Setelah itu virus masuk ke dalam sel dan genom RNA. Virus keluar dari selaput virus. Kemudian, sebagian genom RNA ini berfungsi sebagai mRNA dan sebagian sebagai template untuk sintesa RNA negatif. Jadi genom yang berfungsi sebagai mRNA ditranslasikan menjadi berbagai protein-protein. Nah, di antara protein-protein ini ada yang berfungsi untuk pembentuk tubuh virus dan ada yang berfungsi untuk proses replikasi atau multiplikasi RNA. Sementara sebagian genom RNA lainnya digunakan untuk RNA negatif. Nah, RNA negatif ini kemudian dijadikan template untuk sintesa RNA positif. Demikian seterusnya, proses ini berlangsung berulang kali. Nah, dengan proses ini akhirnya RNA positif yang menjadi genom akan bertambah banyak. RNA positif yang sudah dimultiplikasi dibungkus oleh protein-protein pembentuk tubuh virus, sehingga terbentuklah virus baru atau progeni. Virus baru ini akhirnya keluar dari sel dan memiliki fungsi sebagai virus yang menginfeksi sel berikutnya. Nah, jadi secara umum proses membiarkan virus corona itu termasuk dalam siklus litik atau daur litik. Nah, jadi itu ada 5 tahap, ada adsorpsi, penetrasi, sintesis, pematangan, dan lisis. Nah, selanjutnya apa sih itu tahap adsorpsi? Jadi tahap adsorpsi ini merupakan tahap di mana menempelnya virion atau kepala virus yang berisi kapsid pada bagian reseptor pernapasan dengan memakai serabut ekornya. Jadi untuk lebih jelasnya itu ada gambarnya. Terus pada tahap penetrasi ini setelah virus tersebut berhasil menancapkan diri pada sel inangnya, serabut ekor tadi kontraksi untuk membuat lubang yang dapat menembus dinding dan membran sel inang. Setelah berhasil menembus membran, kemudian virus akan memasukkan materi genetiknya. Selanjutnya tahap sintesis. Nah, membran sel inang yang telah dimasuki materi genetik virus, ia akan membentuk asam nukleat dengan cara menghidrolisis DNA dari sel inang. Sama yang saya jelaskan sebelumnya. Nah, selanjutnya ada tahap pematangan. Nah, pada tahap ini partikel-partikel virus lengkap membentuk virion-virion baru dengan menggunakan asam nukleat dan protein. Nah, terakhir ada tahap di mana tahap lisis ini merupakan tahap di mana virus baru berusaha memecahkan dinding sel inang
dengan menggunakan enzim lizozim. Nah, kira itu saja yang bisa saya paparkan mengenai materi bagaimana mekanisme replikasi dari virus corona. Selanjutnya kita ke pemateri berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmayana, NIM H0318316. Di sini saya ingin menjelaskan tentang peranan virus corona. Peranan virus corona terbagi menjadi dua, yaitu peranan menguntungkan dan peranan merugikan. Yang pertama yaitu peranan merugikan. Secara umum, virus masuk ke saluran pernapasan atas setelah terjadi penularan. Kemudian virus bereplikasi di sel epitel saluran pernapasan atas untuk melakukan siklus hidupnya. Virus SARS-CoV menginfeksi sel inang melalui perantara protein S yang ada di permukaan virus. Protein S pada permukaan virus ini akan menempel pada reseptor ACE2 pada sel inang. Kemudian ikatan ACE2 virus ditranslokasikan ke endosom, tempat di mana protein S dipotong oleh protease asam endosomal katepsin L untuk mengaktifkan aktivitas fusi. Genom virus keluar dari selubung virion dan ditranslasikan menjadi poliprotein replikasi virus PP1A dan 1AB yang kemudian akan dipotong-potong oleh enzim proteinase virus. Untai negatif RNA akan dibuat sebagai cetakan untuk genom RNA. Penggabungan kompleks virus terjadi di dalam sitoplasma, kemudian diikuti dengan proses budding ke lumen retikulum endoplasma. Virus baru akan berfusi dengan membran plasma dan dikeluarkan dari sel inang. Kebanyakan pasien mengalami gejala dari ringan sampai sedang seperti suhu tubuh yang tinggi dan gejala yang lain berhubungan dengan pernapasan, batuk, tenggorokan kering, dan sakit kepala. Beberapa pasien mengalami gejala parah seperti pneumonia, khususnya mereka yang memiliki penyakit penyerta seperti penyakit jantung, paru-paru, atau diabetes. Adanya penyakit penyerta ini diduga menjadi penyebab timbulnya gejala klinis yang lebih parah pada penderita COVID-19. Bisa kita lihat gambarnya. Ya, seperti inilah gambar dari siklus hidup corona setelah masuk ke sel inang. Bisa kita lihat. Adapun yang kedua yaitu peranan yang menguntungkan. Virus pun digunakan dalam pembuatan antitoksin dengan menggabungkan DNA virus dan gen yang bersifat menguntungkan. DNA virus kemudian menghubungkan DNA manusia dan dengan DNA
bakteri, sehingga sel bakteri tersebut mengandung gen manusia yang dapat menyebabkan antitoksin. Virus juga dipakai sebagai bahan pembuatan insulin. Virus penyebab kanker dicangkok dengan gen penghasil insulin ke bakteri. Bakteri tersebut kemudian berkembang biak sekaligus memproduksi insulin. Di bidang pertanian, virus juga memiliki manfaatnya tersendiri. Salah satunya yaitu sebagai pengendali hama serangga. Salah satu kelompok virus yaitu bakulovirus dapat menginfeksi serangga dan arthropoda lainnya. Bakulovirus kemudian ditanamkan pada gen tanaman pertanian. Akibatnya larva serangga yang memakan tumbuhan tersebut akan terinfeksi dengan bakulovirus dan lama-kelamaan dapat merusak jaringan tubuhnya. Di bidang ilmu pengetahuan, virus telah lama dikaji khususnya pada studi molekuler dan seluler. Ilmuwan juga menggunakan virus untuk penelitian genetik seperti replikasi DNA, transkripsi, formasi RNA, formasi protein, dan lain-lainnya. Terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Sari Dewi, NIM H0318312. Saya di sini akan melanjutkan pemaparan materi dari Saudari Rahmayana, yaitu materi penanggulangan virus corona. Nah, seperti kita ketahui sampai saat ini belum ada ditemukannya vaksin untuk virus corona ini. Tetapi hanya saja kita bisa mencegahnya dengan mengikuti protokol kesehatan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, yaitu pertama, sering mencuci tangan dengan menggunakan sabun, menggunakan masker bila batuk dan pilek, dan berkegiatan di luar ruangan. Ketiga, konsumsi gizi seimbang, sayur dan buah, hati-hati kontak langsung dengan hewan. Kelima, menghindari perjalanan ke daerah atau ke negara yang terjangkit dengan virus corona ini atau COVID-19 ini. Kemudian rajin olahraga dan istirahat yang cukup, menghindari makanan daging yang tidak masak atau kurang matang. Kemudian jika teman-teman mengalami gejala-gejala infeksi dari virus corona ini seperti pilek, flu disertai dengan sesak nafas dan demam tinggi, agar segeranya memeriksa kesehatan ke fasilitas kesehatan. Kemudian menjaga jarak 1 meter dari orang lain, menghindari kerumunan, belajar dan bekerja dan beribadah dari rumah. Nah, seperti kita ketahui, pandemi virus corona ini sampai saat ini sudah memakan banyak korban. Nah, di sini diperlukan adanya kerjasama untuk masyarakat Indonesia untuk tetap menerapkan dan mematuhi protokol kesehatan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk guna memutus penularan dari pandemi COVID-19 ini, dan kita bisa kembali beraktivitas ke new normal. Dan itu saja materi dari kelompok kami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.